Salam sejahtera dan salam sehat untuk anak-anak yang belajar di rumah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Dan yang ketiga, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau sebaliknya. Yang pertama, menentukan pecahan senilai. Menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Contoh yang pertama, pecahan senilai dengan 2/5 antara lain sebagai berikut. 2/5 seperti dalam definisi tadi, kita kalikan dengan atau dibagi dengan pembilang atau penyebutnya dengan bilangan yang sama, yaitu 2/5 itu kita kalikan 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 5 dikali 2 itu sama dengan 10, sehingga pecahan senilai dari 2/5 itu adalah 4/10. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 2/5 kita kalikan dengan 3, sehingga 2 kali 3 itu 6, 5 kali 3 itu 15, sehingga 6/15. Yang berikutnya, 2/5 kita kalikan dengan 4. Jadi 2 dikali 4 itu 8, 5 kali 4 itu 20, sehingga 8/20. Jadi pecahan senilai dengan 2/5 antara lain 4/10, 6/15, dan 8/20. Dan masih banyak lagi, hanya 3 kita ambil sebagai contoh, itu hanya 3 saja. Jadi untuk menentukan pecahan senilai itu bisa kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu pembilangnya dikalikan dengan bilangan yang sama, penyebutnya juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan contoh tadi 2, 3, dan 4, ya masing-masing dikalikan. Itu yang dikalikan. Bagaimana kalau yang dibagi? Contoh yang kedua, misalnya pecahan senilai dari 60/72. Nah, di sini kita menggunakan konsep yang dibagi. Artinya kita bagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama. Misalnya 60 dan 72 itu dibagi dengan 2. Masing-masing dibagi 2. 60 itu sebagai pembilang dan 72 itu sebagai penyebut. Sehingga hasilnya 60 dibagi 2 itu 30. 72 itu dibagi 2 sama dengan 36. Kemudian kita bagikan dengan 3. 60 dibagi 3 20, dan 72 dibagi 3 sama dengan 24. Selanjutnya lagi 60 kita bagi dengan 4, 72 kita bagi dengan 4 juga, sehingga hasilnya 15/18. Jadi pecahan senilai dengan 60/72 antara lain 30/36, 20/24, dan 15/18. Dan masih banyak lagi bisa kita bagikan dengan bilangan yang sama. Itu tadi contoh pecahan senilai ya. Berikutnya, bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Bisa kita lihat pada contoh berikut. Bentuk paling sederhana dari 32/48 sama dengan titik-titik misalnya ya. Jadi kita bagikan dengan bilangan yang nanti bilangan tersebut, pecahan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Jadi mulai 32 dengan 48 itu adalah bilangan genap, ya bisa kita bagi 2 ya. Jadi 32 dibagi 2 itu sama dengan 16, dan 48 dibagi 2 itu sama dengan 24. Terus masih bisa dibagi. 16 dibagi 2 itu 8, 24 dibagi 2 itu 12. Terus dibagi sampai dia
tidak bisa dibagi lagi. 8 per 12 masih bisa dibagi. 8 dibagi 2 itu 4. Dan 12 dibagi 2 itu 6. 4 per 6 masih bisa dibagi. Kita bagi lagi dengan 2. 4 dibagi 2 itu 2. 6 dibagi 2 itu 3. Setelah sampai 2 per 3 ternyata tidak bisa dibagi lagi. Maka ini yang dikatakan dengan paling sederhana. Berarti pecahan yang paling sederhana dari 32 per 48 itu adalah 2 per 3. Contoh yang berikutnya lagi. Contoh yang kedua. Pecahan paling sederhana dari 135 per 405. Nah, karena di sini ujungnya 5, tentu saja kita bisa bagi dengan 5 ya. 135 kita bagi dengan 5 dan 405 juga kita bagi dengan 5. 135 dibagi 5 itu adalah 27 dan 405 dibagi 5 itu adalah 81. Kemudian bisa saja langsung kita bagi dengan 9. Pembilangnya bagi 9, penyebutnya juga dibagi 9. 27 dibagi 9 itu 3 dan 81 dibagi 9 juga 3. 3 per 9. 81 dibagi 9 itu adalah 9. Jadi 3 per 9 masih bisa disederhanakan lagi. 3 kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 1 dan 9 dibagi 3 3. Sehingga pecahan paling sederhana dari 135 per 405 itu adalah 1 per 3. Ya, tinggal dibagi sampai hasilnya tidak bisa dibagi lagi. Itu kalau pecahan sederhana ya. Kemudian bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Nah, ada dua cara. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dilakukan dengan membagi pembilang dengan penyebut. Ya, bisa langsung pembilang dibagi penyebut. Dan yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dilakukan dengan mengubah pecahan menjadi pecahan biasa berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya sesuai banyak angka di belakang koma. Setelah itu, pecahan biasa tersebut disederhanakan. Nah, untuk kedua ini, cara ini itu tergantung dari penyebutnya ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Misalnya yang pertama itu mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Contoh yang pertama, 4 per 5 ini pecahan biasa, akan kita ubah menjadi pecahan desimal ya. Nah, kita langsung aja 5 ini kita buat menjadi 10. 5 bisa penyebutnya 5 ini bisa menjadi 10, yaitu dengan cara dikali 2. Maka 4 dikali 2 juga 5 juga dikali 2 ya. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. Jadi harus sama-sama dikali dengan 2 sehingga hasilnya 8 per 10. Kalau sudah per 10 ini ya langsung aja 8 per 10 kan langsung dengan 0,8 ya. Contoh yang kedua, bagaimana kalau dia tidak bisa dibuat per 10 menjadi per 100 atau per 1000. Tadi konsep yang kedua itu konsep yang pertama mengubah pecahan biasa dengan cara pembilang dibagi penyebut. Nah, pembilangnya itu 2, penyebutnya 3, langsung 2 dibagi 3. Nah, bisa perhatikan langsung aja 2 bagi 3 itu seperti ini ya. Nah, untuk penjelasannya ya perhatikan sini. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 kita tulis 0 karena 2 dibagi 3 itu tidak bisa ya. Langsung tulis 0 di sini 0. 0 dikali 3. 0 kali 3 0 ya. Sehingga kita kurangkan, nih kurangkan 2 dikurang 0 2 ya. 2 tidak bisa dibagi 3 lagi. Tulis koma di sini. Tulis koma. Ketika sudah tulis koma, maka kita tambahkan 0. 20 dibagi 3 itu adalah 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan 20 dikurang 18 yaitu 2. 2 tidak bisa dibagi 3, tidak usah ditulis koma tapi langsung turunkan 0 sehingga 20 dibagi 3 itu 6. 6 kali 3 adalah 18. Dan seterusnya dia akan berulang sehingga dia akan berulang 6 6 6 6 terus.
kita cukup ambil 2 angka di belakang koma karena dia infinity atau tak terbatas. Sehingga 2/3 bentuk desimal dari 2/3 itu adalah 0,66. Yaitu contoh yang ketiga. Nah, ini untuk lebih jelasnya perhatikan, ini ada urutan 1/2 sampai 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 sampai 1/10. Ini ada dari penyebutnya kita urutkan dari 2 sampai 10. Karena kan 1/1 kan 1 tidak usah kita tulis. Nah, itu pasti tentunya 1 kalau 1/1. Jadi 2 sampai 10. Kita lihat bagaimana dari yang berpenyebut 2 itu tentunya bisa langsung kita buat dia menjadi 10. Nah, 4 bisa jadi 100 nanti ya, dan seterusnya. Penyebut yang mana yang bisa langsung dibuat menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Nah, perhatikan berikut ini. Nah, 2 ya, 2 bisa dijadikan sebagai 10 ya. Maksudnya 2 bisa jadi 10 kalau dikali dengan 5 nanti ya. Kemudian 4, kemudian 5 sendiri bisa ya. Kemudian 8 bisa jadi 1000. Dan 10 tentunya pasti langsung karena dia sudah memang sudah 10 ya. Oke. Nah, 2 biar dia agar penyebut menjadi 10 maka dikali 5. Ini 2 nanti ya. Kemudian 4 agar penyebutnya menjadi 100 maka dikali 25. Kemudian 5 agar penyebutnya menjadi 10 maka kita kali 2. Kemudian 8 agar penyebutnya menjadi 1000 maka dikali 125. Dan 10 karena penyebutnya sudah 10 maka langsung aja diubah ke desimal menjadi 0,1. Nah, sampai di sini kita langsung kita kerjakan. Misalnya 1/2 tadi kan dikali pembilang dan penyebutnya dikali 5 karena kuncinya di penyebutnya bisa dikali menjadi 10 dengan cara dikali 5. Maka pembilang dari penyebutnya juga dikali 5. Jadi 1/2, 1 dikali 5, 2 dikali 5. Sehingga 5/10. 5/10 kalau dia per 10 berarti 1 angka di belakang koma ya. Berarti 5/10 itu adalah 0,5. Kemudian 1/4. Agar menjadi 100 maka dikali 25. 1 dikali 25, 4 dikali 25 ya. 1 dikali 25 itu adalah 25 dan 4 dikali 25 itu adalah 100. 25/100 karena dia per 100 maka 2 angka di belakang koma berarti 0,25. Oke, lanjut dengan misalnya yang ini 1/5 lagi. Biar menjadi 10 kan dikali 2. Berarti 1/5 dikali 2. Maksudnya 1/5, 1 dikali 2, 5 dikali 2. 1 dikali 2 itu adalah 2. 5 dikali 2 itu adalah 10. 2/10 ya 0,2 karena per 10 adalah 1 angka di belakang koma. Kemudian yang 1/8. Nah, biar menjadi 1000 kan dikali 125 ya. 1 dikali 125, 8 dikali 125. 1 kali 125 itu adalah 125. 8 dikali 125 itu adalah 1000. Karena dia per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Berarti 1/8 itu adalah 0,125. Ya, itu. Nah, untuk yang 1/3, 1/6 dan 1/7 dan 1/9 ada triknya. Contohnya 1/3 dan 1/9 ini ada trik atau cara cepatnya. Perhatikan cara berikut. Jurus 7 detik mengubah pecahan biasa yang berpenyebut 3 menjadi pecahan desimal. Nah, dia berpenyebut 3, contohnya tadi 1/3 ya, dia kan berpenyebut 3. 1/3 caranya yaitu langsung aja 1 dikali 3. 1 dikali 3 itu adalah 3. Maka pecahan desimalnya adalah 0,3333 dan seterusnya. Ya, cukup ambil 2 angka belakang koma yaitu 0,33. Lanjut dengan 2/3 misalnya. 2/3 kalikan juga dengan
2 dikali 3, langsung pembilang kali penyebutnya adalah 6, ya kan? 6 ya, sehingga desimalnya adalah 0,66. Itu kalau berpenyebut 3 itu tinggal pembilang dikali penyebut, nanti tambahkan 0 yang di sininya langsung 0,66. Bagaimana kalau seandainya pembilangnya 3/3 kok? Kan harusnya 3 kali 3 kan 9. Nah, perhatikan. 3 kali 3 itu adalah 9. 0,99 kalau kita bulatkan itu menjadi 1. 3/3 kan sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau dia pembilang lebih besar dari penyebut, misalnya 4/3. 4/3 jangan langsung dikalikan 4 dikali 3 ya. Kalau dia sudah pembilangnya sudah besar dari penyebut, kita ubah dulu. 4/3 itu adalah kita ubah pecahan campuran, yaitu pecahan campuran menjadi 1/3 ya. Ini pecahan campuran, bukan pecahan biasa ya. Kita ubah pecahan campuran menjadi 1/3. Nah, 1/3 tadi kan ini kan 0,33, berarti kalau 1/3 yaitu 1,33. Nah, ini kan gampang jadinya ya, kalau yang berpenyebut 3. Kemudian seandainya lagi 8/3. 8 kita ubah dulu ke pecahan campuran. Kita ubah ke pecahan campuran, dia menjadi 8 dibagi 3 itu 2, sisa 2/3. Berarti pecahan campuran dari 8/3 itu adalah 2/3. 2/3 itu 2/3 tadi itu adalah 0,66. Berarti 2,666. Nah, ini gampang sekali untuk mengubah pecahan biasa yang berpenyebut 3 menjadi desimal. Dan seterusnya seperti itu terus ya. Oke, lanjut. Bagaimana kalau dia yang berpenyebut 9? Nah, jurus 7 detik mengubah pecahan biasa yang berpenyebut 9 menjadi pecahan desimal. Kita perhatikan pola. Di sini ada pola. Misalnya 1/9. Nah, lihat ini 1, pembilangnya 1, maka di sini 0,111. Ya, 1/9. Kita hanya perhatikan pembilangnya saja. Berarti 0,11. Kalau 2/9 bagaimana? Kalau 2/9 berarti karena pembilangnya di sini 2, berarti 0,222. Nah, kalau 3/9 sama juga dengan 0,333. Kalau 4/9 ya 0,444. Dan kalau 5/9 0,555. Dan seterusnya. Kalau yang berpenyebut 9 inilah yang paling mudah. Hanya kita lihat pembilang saja. Yang menjadi patokan itu adalah pembilangnya. Kalau misalnya kalau 1 ya 0,11, kalau 2/9 ya 0,222, kalau 5/9 0,555. Itu gampang ya, cara gampang. Berarti kan yang berpenyebut 3 udah, yang berpenyebut 9 udah, sisa yang 6 dan 7. Untuk yang 6 dan 7, nah, untuk pecahan yang berpenyebut 6 dan 7 barulah kita gunakan dengan cara pembilang dibagi penyebut. Misalnya 1/6, nah, tinggal 1 dibagi 6. 1 dibagi 6 itu 0. 0 kali 6 0. 1 dikurang 0 1. 1 tidak bisa dibagi 6. Tulis koma. Kalau udah tulis koma tambahkan 0. Jadi 10. 10 dibagi 6 1. 1 kali 6 6. 10 dikurang 6 4. 4 tidak bisa dibagi 6. Turunkan 0. Tapi tidak usah lagi kita tambahkan koma, karena sudah tambahkan koma di awal tadi. Jadi 40 dibagi 6 itu adalah 6. 6 kali 6 36. Dikurangkan 40 dikurang 36 adalah 4. Dan seterusnya, cukup ambil 2 angka di belakang koma. Lanjut, misalnya 2/7 yang berpenyebut 7 lagi. Misalnya 2/7, 2 dibagi 7. 2 dibagi 7 0. 2 kan tidak bisa dibagi 7 ya. Tulis 0. 0 dikali 7 0. 2 dikurang 0 2. 2 tidak bisa dibagi 7 ya. 2 tidak bisa dibagi 7. Kita tulis koma, tambahkan 0 ya. Sehingga 2 itu menjadi 20. 20 dibagi 7. 20 dibagi 7 yaitu 2. 2 kali 7 14. Sehingga 20 dikurang 14
sama dengan 6. 6 tidak bisa dibagi 7. Langsung turunkan 0 lagi. 60 dibagi 7 adalah 8. 8 kali 7, 56. Ya, 8 kali 7, 56. Kurangkan 60, dikurang 56. Sisanya 4. Cukup 2 angka di belakang koma, yaitu 2 dibagi 7 itu adalah 0,28. Cukup 2 angka belakang koma saja. Nah, itu cara mengubah pecahan yang berpenyebut 6 dan 7. Tinggal pembilang dibagi penyebut dan seterusnya. Yang selanjutnya, sebaliknya, kalau tadi mengubah pecahan biasa menjadi desimal, sekarang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yaitu tentunya bisa langsung kita 0,8, misalnya contoh yang pertama 0,8. Satu angka di belakang koma, ya. Hanya satu angka di belakang koma, berarti tadi per 10, maka 0,8 itu kita tulis menjadi 8 per 10, karena satu angka di belakang koma menjadi per 10 nih ya. Nah, 0,8 itu adalah 8 per 10. Bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan lagi. Misalnya kita bagi 2 misalnya ya. Bisa kita langsung bagi 2. Bagi 2 yaitu 8 dibagi 2 itu 4. 10 bagi 2 itu 5. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 0,8 itu adalah 4 per 5. Contoh yang kedua. 0,25. Kalau tadi satu angka belakang koma, yang sekarang dua angka di belakang koma. Kalau dua angka belakang koma, nih 1, 2 maksudnya ya. Kalau tadi kan satu angka belakang koma, yang ini maksudnya ya, yang di belakang komanya 1 dan 2 dan 5 ini. Berarti kan dua angka di belakang koma. Kalau tadi 8, hanya satu. Ya, kalau hanya 1 per 10, kalau dua angka begini, berarti dia per 100. Ya, maka dia per 100. 0,25 berarti 25 per 100 ya. 25 per 100 bisa kita sederhanakan menjadi kita masing-masing kita bagi dengan 25. 25 dibagi 25 itu 1, 100 bagi 25 itu 4. Maka bentuk pecahan biasa dari 0,25 adalah 1 per 4. Contoh yang ketiga, misalnya 1,2. Nah, angka belakang komanya adalah 1, hanya satu saja angka belakang koma ya, yaitu 2. Berarti kan satu angka belakang koma tadi per 10 ya. Maka 1,2 itu kita tulis 12 per 10. Terus kita sederhanakan lagi, masing-masing dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 10 dibagi 2, 5. Karena 6 per 5 ini pembilang masih besar dari penyebut, kita sederhanakan. Sederhanakan gimana? Ubah ke pecahan campuran sehingga menjadi 1 per 5. Bagaimana caranya? 6 per 5 kok bisa 1 per 5? Nah, perhatikan. 6 per 5 berarti 6 dibagi 5. Nih, perhatikan ya. 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 sah 1. 6 bagi 5 hasilnya 1. 1 kali 5, 5. Dikurangkan, maka 6 dikurang 5, 1. Nah, hasilnya kita tulis 1 di sini. Ini hasilnya di sini kita tulis 1. Ya. Pembaginya kita tulis sebagai penyebut dan sisanya sebagai pembilang. Ya, ingat ya, jangan sampai terbalik-balik. Hasilnya kita tulis di sini 1. Kemudian sisanya sebagai pembilang dan pembaginya sebagai penyebut. Jadi 6 per 5 itu adalah 1 per 5. Oke, jadi bentuk pecahan biasa dari 1,2 adalah 6 per 5 atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 5. Oke, itu tadi pembahasan tentang pecahan ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tonton video ini berulang-ulang supaya anak-anak atau siswa bisa memahaminya dengan baik ya. Jangan di skip, harus ditonton dari awal. Selamat belajar dan salam sehat. Terima kasih.